Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di vlog saya Samar buat Masjid. Video kali ini saya berada di suatu acara sosialisasi undang-undang tentang zakat fitrah dan pengelolaannya. Dan sekarang berada di meja registrasi untuk menulis nama dan diutus oleh masjid yang diadakan oleh Bapak anggota DPRD salah seorang Kota Makassar DPRD dan Kota Makassar. 4 Simak videonya yaitu Partai Kebangkitan dan Bangsa. jangan lupa di like, di share, dan di komen. Kita Assalamualaikum beliau tidak ada di warahmatullahi DPR. wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan kita doakan beliau insya Allah sehat walafiat dan masih terus bersama dengan kita. Spesial ini karena beliau yang memecahkan telurnya PKB. Saya dulu caleg di Dapil 5, ternyata Allah kasih takdir tidak boleh lolos karena mau disuruh jadi ketua Basnas Kota Makassar. Ya, jadi bukan gagal, tidak jadi dicaleg, ternyata jadi eselon 2 di Basnas. Yang saya hormati kakanda ayah anda senior Bapak Haji Syarifuddin. Beliau juga ini guru saya di mana-mana. Dan spesial sahabat-sahabat semua peserta sosialisasi perda yang dimuliakan Allah. Ya, sudah diperkenalkan tadi, nama saya Muhammad Ashar Tamanggong, umur 48 tahun, lahir 1974. Alhamdulillah istri saya sudah 2 anaknya. Istrinya 1, anaknya 2. Ya, saya menyambung yang disampaikan Pak Dewan kita yang terhormat. Jadi yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah perda yang usianya sudah 17 tahun. Ya, usianya sudah 16 tahun. Jadi tinggal 4 tahun lagi dia ulang tahun yang ke-20. Jadi karena itu banyak istilah-istilah yang sekarang sudah direvisi. Misalnya dalam peraturan itu ada namanya Badan Amil Zakat Kota atau Baskot. Sekarang tidak ada lagi. Jadi di ketentuan umum itu bab 1 pasal 1 yang ada namanya Basnas. Jadi Badan Amil Zakat Nasional itu di tingkat kota. Kalau di kecamatan bukan lagi bas kecamatan atau basjam, tapi dia UPZ, unit pengumpul zakat. Ya. Jadi saya menitip kepada Pak Dewan, ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi rancangan perda inisiatif ini. Kalau PKB yang gulirkan itu keren. Saya tidak mau titip sama P3, saya mau titip sama PKB. Jadi tujuannya ini pertama, Basnas itu memang dikelola oleh negara. Jadi tidak boleh wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Jadi hanya ada 8 ada di dalam di pasal ini. Yang pertama miskin. Siapa itu miskin? Orang yang penghasilannya tidak cukup kebutuhan, bukan tidak cukup kemauan, ya kebutuhan. Kita tahu ini, ku kasih tahu. Yang lainnya kita kasih tahu yang tidak datang. Konstitusinya Tonyi Pak, Musakar ini ku kasih tahu. Kebutuhan kita 1 bulan itu Pak, Ibu, 2,5 gram emas. Jadi kebutuhan kita. Kalau uang tidak bisa diukur karena uang 100.000 dulu cukup, sekarang tidak. Jadi kebutuhan kita itu 1 bulan 2,5 gram emas.
Jadi 2.250.000 itu kebutuhan. Jadi kalau ada orang bekerja gajinya cuma 2 juta, itu tergolong miskin, termasuk honorer yang gajinya 1,5 juta. Jadi gajinya di bawah 1/2 dari kebutuhan. Jadi kalau gajinya 1 juta, dia fakir sampai yang tidak punya pekerjaan. Itu menurut undang-undang. Tapi menurut agama, orang miskin adalah, jadi beda kan, yang didahulukan itu orang fakir. Makanya ayatnya bilang inna masyarakat lil fuqara wal masakin, fakir dulu. Fakir adalah orang miskin yang pantang meminta-minta dan tidak menyembunyikan kemiskinannya. Itu orang fakir. Tapi orang miskin adalah orang miskin atau orang fakir tapi suka minta-minta. Makanya kalau ada 2 orang miskin di kampung, satu suka minta-minta, satu tidak, nah ada jatah pembagian cuma 1, dahulukan itu yang fakir yang tidak minta-minta. Jangan kasih yang suka. Yang memang zakat ini pertama, zakat ini ilmu yang jarang dibicarakan, rata-rata dibicarakan Ramadan. Itu pun hanya 1 penceramah kalau Ramadan. Padahal zakat ini sepanjang masa, setiap hari ada yang jatuh tempo zakatnya. Karena hitungannya itu hitungan hijriah 1 tahun. Jadi subyek zakat ini pertama harus orang Islam. Makanya perusahaan itu tidak ada zakatnya, karena tidak ada agamanya. Yang ada itu adalah pemilik perusahaan. Jadi tidak boleh itu kita menerima zakat dari PT Haji Kalla, tidak bisa. Karena zakat itu syaratnya adalah Islam. Ya, jadi kalau ada kayak pun makanya ini karena luas nanti ini, karena perusahaan itu adalah hasil usahanya. Kalau pemiliknya usaha itu adalah orang Islam, itu hasil usahanya yang dikeluarkan zakatnya. Supaya ada oleh-oleh dibawa pulang. Jadi itu zakat harta. Nanti dihitung mulai nisab kalau sudah sampai haul, kalau sudah sampai nisab. Misalnya saya menabung uang 10 juta. Nanti senilai 85 gram. Jadi kalau saya bulan menabung 85 gram itu sama dengan 76 juta kalau harga emas tadi sore. Ya, jadi 76 juta. Bulan ini uangku 70 juta. Belum. Bulan depan saya menabung 20 juta, maka menjadi 90 juta. Tanggal berapa saya tabung, di situ mulai hitungannya hijriah. Saya mulai cukup 90 juta itu tanggal 5 Jumadil Akhir. Maka tanggal 5 Jumadil Akhir tahun depan itu haulnya. Berapa zakatnya? Berapa uang tak tanggal 5 Jumadil Akhir tahun depan. Jadi sekarang kan 5 Jumadil Akhir 90. Bulan depan naik bisnismu sampai 1 miliar. Kemudian turun sampai 10 juta. Itu tidak ada urusan naik turunnya di perjalanan. Di 5 Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah, berapa di situ? 500 juta, maka keluar zakatnya 2,5% dari 500 juta. Ternyata di 5 Jumadil Akhir itu uangku hanya 70 juta. Saya tidak bayar zakat karena tidak cukup nisab. Begitu. Jadi itu kalau tabungan. Kalau usaha itu dihitung dari untung bersih perusahaan. Jadi berapa untungnya? Dan 1 tahun untungnya 1 tahun. Ternyata untungnya 1 tahun 70 juta ji, berarti tidak keluar zakat karena tidak sampai nisab emas 85 gram. Ya, jadi kalau perdagangan itu hitungannya 1 tahun dan 85 gram nisabnya. Tapi masa perusahaan untungnya 70 juta ji? Saya kira untungnya perusahaan itu ratusan juta. Kalau dia pengusaha, kalau pedagang lain. Sudah ditahu bedanya pedagang dengan pengusaha?
Kalau pengusaha, nah ini, dan kita harus jadi pengusaha. Pengusaha itu usahanya jalan, pemiliknya jalan-jalan. Itu pengusaha. Jadi kalau ada orang dia besar tokonya tapi dia tahu di situ bendahara, dia tahu yang terima uang itu pedagang namanya. Saya tidak mau jadi pedagang, jadi saya itu ceramah, ngurus basnas apa, tapi umrohku jalan. Ya, umroh jalan. Saya begini-begini direktur utama. Jadi usahanya jalan, pemiliknya jalan-jalan.